Mari kita bayangkan bersama ketika kita hidup di sebuah negara di mana kejahatan tanpa korban seperti perjudian, penggunaan narkoba dan juga prostitusi dianggap hanya sebagai hiburan semata, dan itu semua bukan masalah hukum hanya karena tidak ada korban langsung yang terjangkit. Apakah ini semua dunia yang kita inginkan juga kita harapkan bersama? Yang terhormat Dewan Juri, rekanku tim pro, dan para hadirin yang saya hormati, kami dari tim kontra dengan tegas dan bersungguh-sungguh menolak mosi debat pada hari ini, yakni dewan yang akan mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban. Namun di sini sebaliknya akan kami yakini dan juga percaya bahwa justru dengan memidanakan bentuk-bentuk kejahatan seperti ini, negara hadir untuk menjaga moral, kesehatan dan juga keselamatan publik. Di sini apa itu kejahatan tanpa korban? Ini merupakan tindakan seperti penggunaan narkoba, perjudian, prostitusi yang katanya tidak menyakiti orang lain secara langsung, dan definisi dari diskriminalisasi itu sendiri merupakan proses penghapusan status pidana dari suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana. Di sini siapa yang akan menjamin semua itu, dan siapakah sasaran yang nantinya akan terdampak dari adanya kejahatan tanpa korban? Tentu yang paling terdampak bukan hanya dari sisi pelakunya itu sendiri, tapi juga anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang rusak, di lingkungan yang penuh dengan adanya kejahatan seperti penggunaan narkoba, prostitusi dan juga kejahatan lainnya. Lalu di sini juga akan ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya sendiri karena anggota tersebut telah kecanduan, dan masyarakat yang akan mengalami degradasi moral atau merosotnya nilai-nilai moral. Selain itu, terdapat juga negara dan juga aparat yang nantinya akan terdampak karena adanya beban rehabilitasi, pengawasan, dan juga penanggulangan sosial yang meningkat. Di sini kapan akan terlihat efeknya, kapan akan terjadi jerah. Efek dari kejahatan ini tidak akan secara langsung terlihat, tapi akan muncul dalam jangka panjang. Ketika banyak orang menganggap bahwa narkoba ataupun prostitusi sebagai hal biasa, maka saat itulah akan terjadi kehancuran generasi. Kehancuran tersebut akan terjadi secara perlahan, namun perlahan tapi pasti. Di mana biasanya tempat yang sering terjadi, di sini tempat yang sering terjadi adalah di lingkungan yang padat, lingkungan yang penuh dengan orang-orang, lalu juga biasanya terdapat di klub ataupun hiburan malam, bahkan bisa merambah ke lingkungan sekolah dan juga lingkungan kampus jika tidak bisa dikendalikan. Masyarakat luas yang menjadi tempat penyebarannya pun akan ikut terpengaruh, dan nantinya dengan adanya hal-hal tersebut akan merusak tatanan sosial atau rusaknya moralitas dari masyarakat itu sendiri. Di sini mengapa kejahatan tanpa korban seperti narkoba dan juga prostitusi harus segera dikendalikan? Karena meski tidak akan menyakiti korban secara langsung, kejahatan ini tetap merupakan bentuk pelanggaran, terutama terhadap nilai sosial, hukum, dan juga moral. Jika dilegalkan, maka negara akan kehilangan pijakan dalam menjaga ketertiban dan juga perlindungan terhadap warganya, terutama bagi warga negaranya yang rentan untuk mudah terjangkit kejahatan-kejahatan tanpa korban seperti narkoba, prostitusi, ataupun tindakan ilegal lainnya seperti perjudian yang akan menimbulkan kecanduan dan juga efek negatif pada masyarakatnya itu sendiri. Lalu kemudian, bagaimana cara mengatasi itu semua? Jika kejahatan tanpa korban didiskriminalisasi, maka pengawasannya akan menjadi sangat sulit, dan negara tidak mempunyai kontrol yang kuat dan juga tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Negara justru membiarkan warganya jatuh ke jurang karena dengan alasan bebas memilih. Ini bukan solusi Dewan Juri yang terhormat, melainkan sebagai pembiaran sistematis yang dampaknya akan negatif dan juga bisa berdampak berkelanjutan dan atau yang biasa kita dengar dengan dampak jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, masalah utamanya bukan sekedar ada atau tidak adanya korban secara langsung, melainkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan generasi selanjutnya. Penggunaan narkoba bisa merusak tubuh dan juga masa depan. Prostitusi bisa membuka jalan eksploitasi dan juga pelanggaran norma, sedangkan perjudian bisa menyebabkan kehancuran ekonomi, mental, dan juga itu semua yang harus kita bawa adalah tidak hanya berdampak bagi pelakunya itu sendiri, melainkan juga bagi keluarga mereka. Ini semua adalah bom waktu sosial yang harus dicegah agar nantinya tidak meledak dan juga bisa berdampak negatif dan berjangka panjang. Di sini ada beberapa argumen ataupun alasan yang ingin saya sampaikan mengapa saya kontra sekali ataupun menolak mosi debat pada hari ini, yakni yang pertama, hukum itu perlu untuk menciptakan adanya efek jerah. Hukum perlu ditegakkan dan ditegaskan untuk menciptakan suatu efek jerah ataupun efek agar si pelaku tidak melakukannya kembali. Jika semua bentuk kejahatan seperti prostitusi, lalu ada juga perjudian dibiarkan secara terus-menerus, maka pelaku akan mengulangi tindakannya dan masyarakat tentu akan menormalisasi
ataupun menganggap sebagai hal yang umum bahwa tindakan-tindakan tadi yang sudah saya sebutkan seperti perjudian dan narkoba merupakan hal umum ataupun hal yang biasa. Padahal sejatinya hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan norma dan pasti akan merusak dari diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, kejahatan tanpa korban bukan berarti nantinya tidak akan ada dampak, akan tetapi nantinya tetap ada bahaya fisik dan mental bagi pelaku. Hal tersebut justru menjadi alasan kuat untuk tetap ada intervensi hukum dari pemerintah. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kerusakan yang terjadi secara perlahan. Narkoba misalnya bisa menghancurkan organ tubuh, menghancurkan fungsi otak, dan juga bisa menghancurkan masa depan atau bahkan bisa mengubur mimpi-mimpi dari generasi mudanya itu sendiri. Lalu yang ketiga, jika dilegalkan atau dinormalisasikan, bagaimana negara bisa mengontrol semua itu? Apakah ada sistem yang nantinya bisa menjamin prostitusi tidak melibatkan perdagangan manusia? Apakah semua pengguna narkoba akan patuh dan menurut jika adanya tindakan rehabilitasi? Dan jawabannya adalah tidak. Justru tanpa pengawasan hukum dan juga pengawasan dasar hukum yang tegas, semuanya akan lepas kendali. Legalisasi di sini bukan berarti solusi, melainkan justru menjadi semakin dilegalkan, semakin pengawasan terhadap kejahatan tanpa korban menjadi sulit. Dewan juri yang terhormat, apakah kita benar-benar ingin menunggu sampai anak-anak tumbuh dalam lingkungannya menganggap bahwa narkoba dan prostitusi sebagai hal yang lumrah? Apakah kita rela untuk mempertaruhkan masa depan demi dalih kebebasan? Di sini yang paling penting adalah jangan membiarkan kejahatan tanpa korban menjadi awal dari masyarakat yang pemberontak dan abai pada intervensi hukum yang seharusnya ditegakkan. Sebab jika hukum hanya diam, maka kehancuran akan bersuara paling nyaring dan melengking. Rekan-rekan sekalian, jika kita ingin membebaskan masyarakat dari hukuman, maka bebaskanlah mereka dari kebiasaan buruk, bukan dengan mencabut hukum, tapi dengan memperkuat pendidikan, memberikan rehabilitasi yang manusiawi, dan juga menciptakan lingkungan yang sehat. Dewan juri yang terhormat, untuk itu saya menolak mosi ini bukan karena saya anti kebebasan, tapi karena saya percaya bahwa kebebasan yang bertanggung jawab itu perlu ditegakkan, dan juga pada hukum yang hadir bukan hanya sebagai untuk menghukum, tapi bagaimana caranya hukum tersebut bisa melindungi negaranya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun: beli jamu di pasar baru, dibungkus rapi dalam keranjang, biar kecil dampak di satu waktu, tapi rusaknya bisa berkepanjangan.